Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sampai di pelajaran ke-29, yaitu imtihan pertama atau ujian pertama tentang huruf hijaiyah berharokat fathah. Nah, di sini ada beberapa huruf yang ditandai merah ya. Masih ingat ini huruf yang bersifat apa? Yang merah semua ini ya, huruf yang memiliki sifat isti'la, yang suaranya tebal atau tafkhim ya. Baik, langsung praktek ya, karena teorinya sudah ya di video-video yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. A-ka-dho. Saya ulang, tadi saya kepanjangan ya. A-ka-dho. Sya-ya-to. Nah, tadi dho, to itu selain isti'la ya, tafkhimnya, dia juga itbaqo. Ini ya, shod ini juga. Jadi dia tebalnya lebih tebal daripada huruf qaf, dot, suaranya ya, suaranya. Jahaza, saqala. Nah, ini tebal juga, tapi ketebalannya di bawah huruf-huruf itbaqo. Ya, masih ingat ya? Ya, kita lanjut. Hadona, do, bukan do, tapi do. Ini masih ada rokhawahnya ya. Dot itu rokhawah sifatnya, tapi rokhawahnya tidak seperti huruf dho ya, beda. Jangan sampai mirip dengan ini dho ya, bukan, tapi do Allah. Nah, seperti itu. Hadona, khota'a, wasada, dzafaro, ghomaso. Nah, ini ada ro dan gho itu isti'la ya, tapi tidak itbaq. Ini shod itbaq. Mahaqo, ya, huruf qaf itu mungkin sudah saya jelaskan ya di bab huruf qaf ya, saya lupa. Huruf qaf itu hati-hati jangan sampai terlalu dalam ya. Ini saya sering menjumpai orang-orang yang membaca seperti ini, aku. Nah, itu terlalu ke dalam. Jadi itu hampir seperti makhrajnya kho ya, kho dan ghain ya. Jadi qaf itu lebih naik lagi daripada kho. Khobasa, lafadho. Nah, ini ketemu dho lagi, itbaq. Dzara'a, hasada, kasyato, ajana, ghawaso, boyaza, boha'a, dholama, dzabaha, azafa, ghotoya, khodasha. Saya ingatkan lagi, untuk huruf kho jangan seperti ngorok seperti ini, kho. Nah, seperti ada, mohon maaf, ludah ya. Nah, harus dibersihkan itu.
sakana, qasawa, tajaro. Nah, ini tadi ada ini isti'la saja, tidak itbaq, sedangkan ini isti'la dan itbaq. Suaranya beda ya, tebalnya. Shad ini lebih tebal. Ko. Nah, ko, sedangkan ini so. Nah, seperti itu ya. Bab imtihan 1 sudah selesai. Kita sambung ke bab selanjutnya. Pelajaran ke 30 kita masuk ke harokat kasrah. Harokat kasrah, melafadzkan huruf berharokat kasrah dengan ini caranya ya, cara melafadzkannya yaitu dengan menurunkan atau merenggangkan rahang bawah dan menaikkan sedikit tengah lidah. Ini untuk seperti kita kalau mengucapkan huruf i, ya, i, itu pasti tengah lidah otomatis naik ya. Coba dirasakan kalau tengah lidah tidak naik, nah, tidak bisa terucap suara i dengan sempurna. Nggak bisa ya, saya nggak bisa. Nah, kemudian rahang turun, rahang ya. Tulang rahang bisa kalau kurang paham mana tulang rahang mungkin bisa dicari di googling ya, tulang rahang itu yang mana. Nah, itu turun sedikit i, tapi tidak juga berlebihan sampai harus nampak turun ya, dirasakan saja gimana supaya suara itu sempurna i. Jadi nggak harus rahangnya harus turun, kelihatan turun nggak? Belum kelihatan turun tuh, nggak seperti itu. Tapi yang penting suaranya kalau sudah sempurna i itu berarti memang rahangnya sudah turun. Nah, bagaimana yang pengucapan yang kurang sempurna, yaitu biasanya miring seperti imalah nah, bukan i tapi ihdi misalnya, nah, harusnya ihdi. Nah, seperti itu. Baik, kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Nah, mi bukan mi tapi mi. Ni. Mana. Saya baca cepat ya karena ini cuma dua lebih mudah dari yang sebelumnya kan 3 huruf ya, dan agak ini saya baca agak cepat. Mana, ni, kala, kili, sawa, siwi, syaha, shihi, ba'a, bi'i, taba, tibi, hasa, hisi, jada, jidi, za'a, zi'i, zafa, zifi, rosa, riji, daba, khibi. Ya, ini ada beberapa ada penjelasan ya sedikit ya. Sebelum saya lanjutkan, ini kenapa ditandai merah? Ini maksudnya adalah ini kan pelajaran ke-30 tentang harokat kasroh. Pertama di situ kolom yang ada merahnya ini adalah huruf mim dan nun. Di sini mim dan nun kenapa tidak merah? Karena dia berharokat fathah. Karena yang sedang dipelajari di sini khususnya adalah yang berharokat kasroh, jadi ditandai merah. Kemudian ini hitam karena fathah, ini merah karena kasroh. Ini hitam karena fathah, ini merah karena kasroh ya.
Ini fathah, kasroh, fathah, kasroh, fathah, kasroh. Nah, ini kenapa kok hitam? Karena sudah. Nah, ya, seperti itu. Jadi ini hitam, walaupun kasroh dia hitam karena di sini sudah, artinya sudah dipelajari. Jadi yang hitam ini yang sudah dipelajari. Yang merah adalah bab yang sedang dipelajari secara khusus karena penambahan materi seperti itu ya. Tadi sampai sampai di saya ulang dari sini ya. Zafa, zifi, rosa, risi, khoba, khibi. Saya ini kan dulu, bacakan dulu untuk keterangan yang bawah ini. Sempurnakan pengucapan harokat kasroh, jangan condong kepada imalah ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian beri sifat tafkhim pada huruf-huruf isti'la yang kasroh, yang dikasroh. Ya, huruf-huruf isti'la nanti kita cari ya setelah selesai praktek ya. Ghaba, ghibi, qoba, qibi, soza, sizi, qota, qiti, dhoda, dhoda, dhidi, boda, boda, dhidi. Nah, di sini huruf-huruf isti'la di sini ada dimulai dari ini. Dari dari sini ya. Ini huruf isti'la tapi tidak itbaq. Jadi huruf-huruf isti'la yang tidak itbaq itu kalau kasroh dia tetap tebal suaranya namun berkurang ketebalannya. Dia ketebalannya lemah ya. Beda dengan ketika fathah. Kalau fathah kho. Tapi kalau kasroh khi. Dia tetap tebal, bukan khi tapi khi. Ya, tetap tebal tapi agak tipis gitu ya, nggak setebal ketika fathah atau sukun atau dhammah. Kemudian di sini ada ghain ya, ini gha tebal, ghi tebalnya berkurang ya karena kasrah. Kemudian qi tetap tebal ya, qi ini juga isti'la tapi tidak itbaq. qi tetap tebal tapi tidak setebal ketika fathah. Kalau qa tebal ya. Kemudian ini sod, ta dan dha, kemudian dod itu semua adalah huruf itbaq. 4 huruf ini ya, sod, dod, ta, dha ya. Huruf-huruf itbaq ketika kasroh ketebalannya tetap ya, tetap ketebalannya, beda dengan yang isti'la. Ketebalannya melemah atau menurun atau agak tipis, sedangkan yang itbaq ketebalannya tetap. Si, so, si, bo, li ya, dijaga ketebalannya ya, walaupun agak susah tapi dilatih dijaga terus. Saya juga masih berlatih. Ti, to, ti bukan ti ya. Kalau ti nanti mirip ini, jadi ti ya, bukan ti sama dong ya, bukan ti bukan, tapi ti ya, bedakan ya. Ini yang ini kenapa ini dipasangkan bod dengan dal, dha dengan dal, to dengan ta ya, karena ini rawan ya, ketika kasroh ini rawan sama suaranya ya. Ini dhi ya, ini tebal ini tipis.
the, ya, bukan the, ya sama dong nanti ya. Kemudian ini juga di pelajaran huruf dhad sudah saya jelaskan ya, bahwa makhrajnya beda. Kalau ini makhrajnya sama, to dan ta itu makhrajnya sama, cuma beda sifat. Ini juga makhrajnya sama, beda sifat, dha dan dzal. Nah, sedangkan ini makhraj dan sifatnya beda. Tapi kenapa sering suaranya sama atau mirip? Karena huruf dhad itu meskipun makhrajnya beda dengan dal, tapi dia ada keterlibatan ujung lidah. Ya, ujung lidah di mana ketika mengucapkan huruf dhad makhrajnya kurang sempurna, dia akan cenderung dominan di ujung lidah. Ya, ujung lidahnya dominan sehingga suaranya seperti dal, yaitu di. Nah, ini tebal, ini tipis ya, seperti itu. Cukup ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk video selanjutnya yang akan membahas tentang perbedaan fathah dan kasrah ya. Meskipun tadi kita sudah membahas ya perbedaannya, jadi nanti kita bahas lagi perbedaannya di video selanjutnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.